Ya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam acara SOS. Kita semua tahu ya, hari-hari ini COVID lagi naik, Omikron khususnya lagi naik. Banyak mungkin dari kerabat-kerabat kita yang sudah kena, tapi tetap yakin dan percaya Bapak Ibu, kita dalam penyertaan Tuhan. Tapi bukan berarti juga kita lengah ya Bapak Ibu ya, kita harus tetap jaga protokol kesehatan, kita juga mungkin minum vitamin, kita juga bertemu dengan orang, kita kasih jarak. Dan percayalah dengan penyertaan Tuhan kita akan tetap sehat dalam hadirat Tuhan. Yuk sebelum kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan kami boleh sekali lagi merasakan kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Ucap syukur untuk kesehatan yang masih boleh kami miliki hari ini Tuhan. Ucap syukur untuk apapun yang boleh kami miliki hari ini Tuhan. Itu semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Mungkin ada dari beberapa dari kami yang terkena COVID Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan dengan kasih setiamu juga Tuhan kami akan sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan biarlah kami boleh membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau ajarkan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya, amin. Ya, bulan ini kita berbicara tentang The Chosen One, yang terpilih Bapak Ibu. Tema besar kita tahun ini adalah tentang penampian, dan bulan ini kita belajar The Chosen One, yang terpilih. Kalau kita mau memilih sesuatu Bapak Ibu, kita pasti melihat berbagai macam barang dulu. Misalnya kita mau beli handphone, katakanlah kita beli handphone, kita akan cari handphone yang seperti apa yang sesuai dengan kriteria kita. Kita pasti cari yang bagus, kita pasti cari yang berkualitas Bapak Ibu, betul? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kualitas. Kualitas bagaimana yang bisa melewati masa penampian ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa dipilih, kualitas seperti apa yang harus kita miliki supaya kita menjadi yang terpilih. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Kita mau buka di Daniel 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan secara cepat untuk Bapak Ibu. Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misal, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misal, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini.
Hari ini kita belajar tentang kualitas Bapak Ibu. Seringkali kualitas hidup, kalau kita berbicara tentang kualitas hidup, kita mungkin beranggapan, oh kualitas hidup saya ditentukan dari pencapaian apa dalam kehidupan yang sudah saya capai, jabatan apa dalam pekerjaan yang kita miliki, materi apa yang sudah kita miliki, dan lain sebagainya. Hal-hal duniawi itu kita jadikan patokan standar untuk kualitas seseorang. Bahkan mungkin nggak jarang dari kita juga menilai orang lain, kualitas diri orang lain menurut standar itu. Kita menganggap orang lain itu berkualitas kalau mungkin punya harta yang sama dengan kita atau mungkin lebih dari kita. Kita menganggap orang itu berkualitas kalau orang itu mungkin punya kepandaian atau bahkan lebih pandai dari kita. Kita menganggap kualitas itu dari hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kualitas hidup kita, anak-anak Tuhan, kualitas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ditentukan dari hal-hal itu Bapak Ibu. Kita harus tahu kalau kualitas hidup orang beriman seperti kita itu tercermin dari apa? Dari iman kita Bapak Ibu. Iman yang kita pegang dan iman yang kita jalani sehari-hari itulah yang seharusnya menjadi kualitas kehidupan anak-anak Tuhan. Terlebih lagi di masa-masa sulit seperti ini, iman kita lah yang diuji Bapak Ibu. Iman kita yang dilihat oleh Tuhan. Bagaimana kita memegang iman kita, itulah yang menjadi kualitas hidup kita. Dan Daniel itu berhasil membuktikan kualitas imannya. Daniel berhasil membuktikan bahwa dengan tidak menjadi serupa dengan dunia, di Alkitab dikatakan bahwa Daniel itu menolak untuk makan makanan raja, anggur dari raja. Dia menolak. Berarti dia bisa membuktikan dirinya bahwa saya tidak mengikuti apa yang menjadi pola hidup dunia, tapi saya mengikuti pola hidup Tuhan dan tampil menjadi lebih baik daripada orang yang hidup dengan arus dunia. Meskipun Daniel itu kalau Bapak Ibu baca di Alkitab ini ya, kita tahu Daniel itu posisinya bukan di negerinya sendiri. Pada waktu itu dia ada di negeri orang. Seharusnya kalau kita tinggal di negeri orang, kita memang mengikuti apa yang menjadi aturan di negeri itu. Tapi kalau itu tidak berpadanan dengan jalan Tuhan, tidak selaras dengan jalan Tuhan, kita juga nggak harus mengikuti Bapak Ibu. Kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Daniel bisa tampil sebagai pemuda yang excellent. Di akhir ayat tadi dikatakan apa? Dia menjadi 10 kali lebih pintar. Dan yang berhubungan dengan kebijaksanaan, raja itu mempercayakan kepada Daniel. Daniel bisa tampil sebagai orang-orang yang excellent di hadapan Tuhan, terlebih lagi excellent di hadapan manusia. Karena apa? Dia bisa berhasil membuktikan kualitas imannya seperti apa. Dia nggak ikut dengan arus dunia. Kalau dia ikut dengan arus dunia, dia ikut makan makanan raja, dia ikut minum anggur dari raja. Kalau dia menjadi pintar, dia nggak bisa memuliakan Tuhan. Oh ya jelas makanannya enak kok. Oh ya jelas dia dapat fasilitas dari raja, sehingga mungkin dia bisa jadi pintar. Tapi di sini yang menjadi titik beratnya adalah Daniel tidak makan makanan raja, dia bahkan cuma makan sayur, dia cuma minum air biasa. Tapi dia bisa naik 10 kali lebih pintar daripada orang-orang yang makan makanan raja, makanan yang enak. Nah, di sini kita mau belajar dari Daniel, apa yang harus dilakukan ketika kita mau memegang iman kita mau menunjukkan kualitas hidup kita. Hari ini kita mau belajar ada 3 kualitas iman yang Daniel tunjukkan. Yang pertama adalah disiplin rohani. Meskipun Daniel berada di negeri pembuangan, tapi Daniel tetap mengutamakan Tuhan. Kalau kita mau baca di kitab Daniel ini ya, kita tahu bahwa Daniel itu tetap mengutamakan Tuhan. Bahkan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia berlutut, dia berdoa 3 kali sehari dikatakan di Alkitab. Meskipun dia berada di negeri orang dan negeri itu tidak kenal Tuhan, tapi dia tetap mau disiplin rohani. Dia mau disiplin berdoa, dia mau disiplin bangun hubungan dengan Tuhan. Sama seperti beberapa waktu lalu saya sempat katakan, kita harus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Itulah yang Daniel lakukan. Ketika dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, otomatis dia menjadi serupa dengan Tuhan. Ketika menjadi serupa dengan Tuhan, kualitas hidupnya akan meningkat, kualitas imannya dia akan naik. Ketika kita menjadi serupa dengan Tuhan, kualitas kita naik di hadapan Tuhan, otomatis kualitas kita di hadapan manusia juga akan naik Bapak Ibu. Jadi poin yang pertama, bagaimana Daniel bisa menunjukkan kualitas imannya adalah dia memiliki kedisiplinan rohani. Kedisiplinan rohani yang nggak main-main.
rutin dilakukan 3 kali sehari dia berdoa pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkomitmen untuk tetap hidup kudus. Daniel punya komitmen untuk tetap hidup kudus, Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya bahas, ketika dia menolak makan makanan raja, dia menolak minum anggur dari raja, dia menunjukkan dia itu punya komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia nggak mau menajiskan dirinya dengan hal-hal yang enak dari dunia. Dia mau berkomitmen menahan kedagingannya dia. Dia mau ngerem, oh enggak, saya nggak mau ikut dunia. Saya mau ikut jalannya Tuhan. Dia berkomitmen untuk tetap hidup kudus. Dia nggak mau berkompromi dengan dosa. Berapa banyak dari kita yang mungkin sedang terjepit hari-hari ini, kita mulai berkompromi dengan dosa. Wah, nggak apa-apalah, untuk kelancaran bisnisku, aku akan melakukan ini. Toh aku cari uang juga untuk keluargaku. Berapa banyak kita yang mungkin seperti itu, Bapak Ibu? Atau berapa banyak dari kita yang mungkin berkompromi untuk dosa, untuk hal-hal yang lain, mungkin yang kita semua nggak bisa sebutkan satu persatu. Tapi jangan berkompromi dengan dosa, Bapak Ibu. Ketika kita punya komitmen yang kuat untuk tetap hidup kudus dalam Tuhan, kualitas iman kita juga akan meningkat. Jadi yang kedua adalah berkomitmen untuk hidup kudus. Milikilah komitmen untuk selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu nggak gampang, Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita punya kemauan, Tuhan juga akan mampukan setiap kita. Yang ketiga, yang terakhir, Daniel mengandalkan Tuhan tanpa ragu. Nah, yang ketiga ini nggak kalah penting adalah mengandalkan Tuhan tanpa ragu. Daniel tahu ketika dia menolak atau dia tidak menurut dengan perintah raja, bahkan menolak makanan dari raja, dia tahu ada konsekuensinya. Tapi dia berani, dia mengandalkan Tuhan. Dia bukan cuma asal jalan ya Bapak Ibu. Kalau cuma asal bondo nekat, jalannya ngawur, nah itu lain cerita. Tapi di sini Daniel tahu, oh aku ini mengandalkan Tuhan. Saya berpegang pada Tuhan, saya berpegang pada kebenaran dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Disitulah Tuhan akan berperkara. Berperkara seperti apa? Tuhan membuat Daniel berhikmat. Tuhan membuat 10 kali lebih pintar sehingga orang tidak bisa menjatuhkan dia. Ketika kita membuktikan dengan mengikut Tuhan, kita menjadi lebih baik. Orang mau menjatuhkan kita itu tidak bisa, Bapak Ibu. Oh, kamu jangan ikut Tuhan. Loh, kenapa nggak boleh ikut Tuhan? Toh saya menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ketika kita ikut Tuhan setengah-setengah, percayalah kita nggak akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita mau mengandalkan Tuhan, tapi kita setengah-setengah, kadang mengandalkan Tuhan, kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pakai nalar kita sendiri, percayalah Tuhan juga nggak akan turun tangan. Ketika kita benar-benar berserah mengandalkan Tuhan sepenuhnya, Tuhan akan bukakan jalan, Tuhan akan nyatakan hal-hal yang mustahil. Ketika kita tahu ya, kita makan daging sama kita makan sayur, pasti kita lebih gemuk kalau kita makan daging. Ya tergantung jumlahnya memang Bapak Ibu. Tapi kalau kita berbicara tentang porsi yang sama, kita makan sayur dengan kita makan daging, kita seharusnya lebih kuat kalau kita makan daging karena banyak proteinnya. Tapi di sini juga dikatakan dengan mengkonsumsi cuma makan sayur dan minum air, Daniel bisa menjadi pribadi yang lebih excellent, pribadi yang lebih pintar 10 kali lipat. Kuncinya apa? Mengandalkan Tuhan. Ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan juga nggak akan membiarkan anak-anaknya dipermalukan, Bapak Ibu. Ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, Tuhan nggak akan membiarkan kita terjatuh, apalagi tergeletak. Percayalah itu, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar 3 poin. Bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup kita. Bagaimana kita memiliki kualitas iman, sehingga kita bisa menjadi orang yang terpilih. Dan kita bisa melewati tahun penantian. Kita hari ini belajar 3 poin. Yang pertama adalah kita apa? Memiliki disiplin rohani, Bapak Ibu. Dan yang kedua, kita berkomitmen. Kita memiliki komitmen untuk tetap hidup kudus. Dan yang ketiga adalah kita mengandalkan Tuhan tanpa ragu. Kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Apapun permasalahan hidup kita mau andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi hambatan dalam pekerjaan kita mungkin, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan masih bisa membuat terobosan dan Tuhan masih ahli dalam membuat mujizat dalam kehidupan kita. Ya, itulah yang mau saya bagikan hari ini. Kita harus bisa merefleksikan diri kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Seperti kalau kita mau memilih suatu barang, kita pasti memilih kualitas yang terbaik. Kita nggak mungkin mau beli barang dengan kualitas yang biasa-biasa saja, atau mungkin ada cacatnya mungkin. Kita mau beli barang display mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kita pasti mencari yang terbaik, kualitas yang terbaik. Sama seperti Tuhan, pada waktu penantian ini, Tuhan mencari kualitas yang terbaik dari anak-anaknya. Sekarang pilihan dari kita, apakah kita mau menunjukkan kualitas yang terbaik dari diri kita,
ataukah kita mau menjadi orang yang biasa-biasa aja, yang akhirnya nanti mungkin kita akan nggak lolos dari penampian ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati, semoga kita bisa menjadi pribadi yang berkualitas. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana kami menjadi pribadi yang berkualitas Tuhan. Kami mau Tuhan, kami memiliki kedisiplinan rohani Tuhan. Biarlah kami boleh semakin intim, semakin rekat dengan Engkau Tuhan. Semakin sejalan dengan rencanamu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau juga Tuhan, kami memiliki kami juga mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam keseharian kami Tuhan. Kami juga mau memiliki komitmen Tuhan, komitmen tanpa ragu Tuhan. Kami memiliki hal-hal itu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang yang berkualitas di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia Tuhan, menjaga iman kami di hadapan Engkau Tuhan di hari-hari yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan kami Tuhan, kesehatan kami, semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang tutup bungkus kami Tuhan. Kami boleh memiliki kesehatan yang prima Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Dan kami boleh Kau bebaskan dari COVID ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan pekerjaan kami Tuhan sesuai dengan yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Dan kami boleh memuliakan Engkau lewat pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kota kami yang kami kasih Surabaya ini Tuhan. Kau mau lindungi, Kau tutup bungkus Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi saluran berkat-Mu untuk kami tinggal di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau juga boleh berkati pemimpin-pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan. Kau berikan rasa takut akan Kau Tuhan dalam memimpin negara ini dan kota ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja yang kami kasih Tuhan, gereja Pemat Rajani. Biarlah kami boleh tetap bertumbuh di tempat ini Tuhan, bersama dengan bimbingan dari Bapak Gembala Tuhan. Kau mau tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala dan keluarganya di tempat ini Tuhan. Biarlah boleh memuliakan Engkau juga lewat kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekian SOS pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.